Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sidang dengan nomor perkara 690-PDTG-2020 PA Jaksel, Jumat 1 April 2020, dibuka dan terbuka untuk umum. Dengan penggugat atas nama Kamila Rahmati Najiha dan tergugat Andi Nur Rahman dan atau kuasa hukumnya dipersilahkan memasuki ruang sidang. Selamat pagi, saudari penggugat. Pagi Pak Hakim. Saudari penggugat, apakah saudari dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan pada hari ini? Alhamdulillah sehat dan siap untuk mengikuti persidangan pada hari ini. Umur saudara? Alamat saudara? Iya. Agama saudara? Ya. Saudara dalam persidangan pada hari ini maju sendiri? Oh ya. Baiklah kalau begitu. Saudari penggugat dan saudara tergugat datang ke sini berdasarkan panggilan yang telah sampai kepada saudari beberapa hari yang lalu. Dan panggilan tersebut dinyatakan resmi dan patut. Hari ini adalah sidang pertama atas perkara cerai gugat antara saudari Rahmati Najiha bin Dedo Diu Simajuntak sebagai penggugat dan saudara Andi Nur Rahman bin David Beckham sebagai tergugat. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pada hari ini, sidang pertama, kami berkewajiban memberikan nasihat kepada saudara penggugat dan saudari-saudari. Mengapa? Karena dengan perceraian berarti ikatan suci kalian yang selama ini terjalin dalam sebuah keluarga akan hancur. Apa yang selama ini dicita-citakan akan lenyap, ibarat mimpi yang semu. Alangkah lebih baiknya jika segala permasalahan yang timbul dalam rumah tangga kalian berdua diselesaikan secara kekeluargaan. Oleh sebab itu, berdamailah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya jika kalian berdua saling berdamai dan memaafkan satu sama lain. Bagaimana, saudara tergugat? Bagaimana dengan saudari tergugat, penggugat? Apakah saudari mau mempertimbangkan kembali? Pak Hakim, saya ingin persidangan ini tetap dilanjutkan. Saudara penggugat dan tergugat, upaya damai dalam persidangan ini telah diupayakan, nampaknya sampai saat ini belum berhasil. Namun tentu harapan kita perdamaian adalah jalan keluar yang terbaik. Untuk itu, sesuai dengan Perma nomor 1 tahun 2008 Majelis Hakim masih memberikan kesempatan kepada saudari penggugat dan tergugat untuk menyelesaikan masalah rumah tangga ini secara proses mediasi di luar persidangan ini dan dipandu oleh mediator. Apakah saudari memilih mediator sendiri atau kami menyediakan sebagaimana saudari penggugat atau saudara tergugat? Memilih disediakan saja mediatornya Pak Hakim dari pengadilan setempat. Baiklah kalau begitu, karena usaha damai bagi kedua belah pihak tidak dapat ditempuh, maka sebelum perkara ini diperiksa, para pihak untuk melaksanakan mediasi terlebih dahulu dan menunjuk Nunus sebagai hakim mediator dalam perkara 0779-PDTG-2020 PA Jaksel. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Register nomor perkara 01-PDTG-2020 PA Jaksel antara Kamila Rahmati Najiha sebagai penggugat dan Andi Nur Rahman sebagai tergugat. Disilahkan memasuki ruang sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bagaimana kabar Ibu, Bapak pada hari ini? Sehat? Sehat, Yang Mulia. Alhamdulillah. Apakah Bapak dan Ibu mengetahui keberadaan Bapak di sini? Iya, kita sedang melakukan mediasi. Ya, baiklah. Kalau begitu langsung saja kita mulai, Pak dan Ibu. Karena saya di sini selaku hakim mediasi yang dipilih hakim ketua dan telah disetujui oleh Bapak dan Ibu pada sidang sebelumnya, maka di sini saya akan memediasi Bapak dan Ibu. Sebelum Bapak dan Ibu di dalam ruangan ini, apakah Bapak dan Ibu sudah bertemu untuk membicarakan masalah yang sedang dihadapi dalam rumah tangga Bapak dan Ibu? Dan apakah Bapak dan Ibu tidak menemukan jalan keluar untuk bercerai? Tidak, Pak, karena suami saya selalu meninggalkan rumah dan jarang ada di rumah. Saya sudah menyarankan suami saya untuk tidak pulang larut malam, tapi dia sendiri tidak mau dan kita tidak menemukan titik temu, Pak. Yang tergugat, ya baik Bapak dan Ibu, harap lebih tenang. Coba seorang Bapak dan Ibu saling pandang dan ingat bagaimana dulu Bapak dan Ibu awal bertemu sampai saat ini Bapak dan Ibu memutuskan untuk bercerai. Dan sekarang rumah tangga Bapak dan Ibu sedang ditempa masalah. Kan tetapi rumah tangga yang sedang ditempa masalah ini harus diselesaikan dengan bercerai. Nah, terlebih lagi Bapak dan Ibu sudah mempunyai 2 anak yang masih berumur sangat kecil. Apakah Bapak dan Ibu tidak kasihan? Tergugat? Menggugat gimana? Ya, Pak, saya sudah bilang kan bahwa suami saya setelah terlalu acuh terhadap keluarga ini. Sudahlah, Pak, lanjutkan saja persidangan ini. Ya Ibu mohon bersabar, gimana sekarang saya akan sarankan Bapak untuk mengambil cuti untuk beberapa hari misalkan dan Bapak dan Ibu memperbaiki semuanya seperti awal lagi. Gimana Bapak sebagai tergugat? Ibu sebagai penggugat? Lanjutkan saja, Pak, persidangan ini. Baiklah, kalau memang keputusan Bapak dan Ibu sudah buta untuk melakukan perceraian, nah di sini saya sebagai hakim mediator tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Dan saya di sini akan membuatkan hasil laporan mediasi pada pagi hari ini. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan sidang pembacaan gugatan yang insya Allah akan dilaksanakan minggu depan jam 9 dengan perintah Bapak dan Ibu untuk menghadiri persidangan tersebut. Ya, Pak. Ya baiklah, Alhamdulillah mediasi pada hari ini berjalan dengan lancar, walaupun hasilnya kurang baik, karena yang kita inginkan itu adalah tidak terjadi perceraian. Ya sudahlah, saya persilahkan Bapak dan Ibu untuk meninggalkan ruangan ini. Bismillahirrahmanirrahim, sidang perkara nomor 690 garing PDTG garing 2020 PA Jaksel antara Saudari Kamila Rahmati Najiha bin Diodu Simajuntak sebagai penggugat dan Saudara Andi Nur Rahman sebagai tergugat pada hari Selasa dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Selamat pagi Saudara penggugat. Pagi, Pak Hakim. Saudari penggugat, apakah saudari dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan pada hari ini? Ya, saya sehat, Pak Hakim, dan siap mengikuti sidang pada hari ini. Ya. Selamat pagi saudara tergugat. Saudara tergugat, apakah saudara dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti persidangan pada hari ini? Baik, saudara penggugat dan saudari tergugat. Acara selanjutnya adalah pembuktian. Apakah saudara dan saudari penggugat dan tergugat membawa alat-alat bukti?
Silakan saudara serahkan KTP, buku nikah, dan lain-lainnya. Penggugat dan tergugat, apakah saudara penggugat dan tergugat membawa saksi-saksi pada hari ini? Bawa Pak Ketua. Baik, silakan saksi dari penggugat untuk dipanggil saudara Panitra. Kepada saudara Abdul dan saudara Devan, silahkan memasuki ruang sidang. Saudara saksi, apakah saudara dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan pada hari ini? Ya, saya sehat Yang Mulia dan siap mengikuti persidangan pada hari ini. Baik, sebelum persidangan dimulai, terlebih dahulu majelis hakim memeriksa identitas saudara. Apakah saudara saksi membawa kartu identitas? Ini Pak Hakim. Ya, silahkan berikan kepada saya. Saudara saksi, apakah benar bernama Afdol dan berumur 25 tahun? Ya, benar Pak Hakim. Ya. Baiklah, menurut peraturan perundang-undangan, sebelum memberikan keterangan dipersilakan saudara saksi harus disumpah menurut kepercayaan yang saudari anut. Apakah saksi bersedia disumpah? Saya bersedia disumpah Yang Mulia. Saudari saksi, ikuti ucapan saya. Demi Allah, Demi saya Allah, bersumpah saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya bahwa saya akan menerangkan yang sebenarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya. dan tidak lain dari yang sebenarnya. Ya, saudara saksi telah disumpah menurut agama dan kepercayaan saudara, maka majelis hakim berharap saudara saksi dapat memberikan keterangan yang benar. Apabila saudara tersebut memberikan keterangan palsu, saudara saksi dapat diancam dengan penjara selama-lamanya 7 tahun, sebagaimana diatur dalam pasal 242 KUHP. Apakah saudara mengerti? Saya mengerti Yang Mulia. Nah, apakah saksi kenal dengan penggugat dan tergugat? Ya, saya kenal dengan penggugat dan tergugat. Apa hubungan saksi dengan penggugat? Saya adalah adik dari penggugat Yang Mulia. Apakah benar antara penggugat dengan tergugat adalah suami istri? Benar Yang Mulia, penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri. Kapan dan di mana mereka menikah? Mereka menikah pada tahun 2005 di kantor urusan agama Jakarta Selatan dan saya hadir ketika mereka menikah Yang Mulia. Di mana penggugat dan tergugat tinggal selama berumah tangga? Selama ini mereka tinggal di Ciputat Timur, Tangerang Selatan Yang Mulia. Ya. Apakah pernikahan penggugat dan tergugat sudah dikaruniai anak? Ya, setahu saya sudah memiliki 2 anak Yang Mulia. Ya, bagaimana keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat sekarang ini? Kalau untuk sekarang, mungkin menurut saya mereka sudah tidak rukun Yang Mulia. Tahukah saksi apa yang menyebabkan mereka tidak bersama lagi atau tidak rukun lagi? Sebenarnya saya kurang mengetahui, tetapi sering terjadi perkelahian di antara kakak saya dengan kakak ipar saya. Apakah saksi pernah bertanya kepada tergugat penyebab ia kembali ke tempat saksi tanpa ditemani penggugat selaku suaminya? Saya pernah menanyakan apa Mulia. Setelah berpisah tempat tinggal, apakah ada usaha dari penggugat maupun tergugat untuk rukun kembali dalam rumah tangga tersebut? Sebenarnya ada, tetapi tidak membuahkan hasil yang baik.
Saudara saksi, masih adakah yang diketahui mengenai perkara ini? Tidak Yang Mulia, hanya itu saja yang saya ketahui. Ya baik, terima kasih. Saudara saksi, silakan meninggalkan ruangan sidang. Saudara Panitera, silahkan hadirkan saksi kedua ke persidangan. Saksi atas nama siapa? Devan. Denis Kurniawan. Saksi atas nama Denis Kurniawan dipersilahkan memasuki ruangan sidang. Saudara saksi, apakah saudara dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan pada hari ini? Baik. Sebelum persidangan dimulai, terlebih dahulu majelis akan memeriksa identitas saudara. Apakah saudara saksi membawa kartu identitas? Ya, silahkan berikan kepada majelis hakim. Ya, saudara saksi, apakah benar bernama Denis, berumur 40 tahun? Ya. Baiklah. Menurut peraturan perundang-undangan, sebelum memberikan keterangan, persilahkan saudara saksi harus disumpah menurut kepercayaan yang saudara anut. Apakah saudara saksi bersedia untuk disumpah? Baik. Demi Allah. Saya bersumpah akan menerangkan dengan sebenar-benarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya. Saudara saksi telah disumpah menurut agama dan kepercayaan saudara, maka majelis hakim berharap saudara saksi dapat memberikan keterangan yang benar. Apabila saudara terbukti memberikan keterangan palsu, saudara akan diancam dengan penjara selama lamanya 7 tahun, sebagaimana yang diatur dalam pasal 242 KUHP. Apakah saudara mengerti? Ya, siap. Apakah saksi kenal dengan penggugat dan tergugat? Ya, terus apa hubungan saksi dengan tergugat? Apakah benar antara penggugat dan tergugat adalah suami istri? Kapan dan di mana mereka menikah? Oh. Apakah pernikahan mereka sudah dikaruniai anak? Bagaimana dengan keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat? Apakah saksi pernah berupaya merukunkan dengan nasihat kepada penggugat dan tergugat? Ya. Saudara saksi, masih adakah yang diketahui mengenai perkara ini? Apakah ada lagi? Baik, terima kasih. Saudara saksi, silakan meninggalkan ruangan sidang. Ya, mau ya. Apakah saudari penggugat masih akan mengajukan bukti? Tidak Yang Mulia. Apakah saudari sudah siap untuk mengajukan kesimpulan? Bagaimana dengan tergugat? Tergugat? Ya baik, kepada penggugat silahkan menyampaikan kesimpulan. Kesimpulannya, persidangan ini tetap harus dilaksanakan sampai selesai, Yang Mulia. Ya, kepada saudara tergugat, dengan
dipersilakan untuk mengajukan kesimpulan. Sidang ditunda sampai minggu depan, tanggal 27 Juni 2020, pukul 9, kepada penggugat dan tergugat diberitahukan untuk hadir persidangan pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan tanpa dipanggil. Sidang perkara perdata nomor register 09 garing PDTG garing PA Jaksel ditutup dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang perkara nomor 690 garing PDTG garing 2020 PA Jaksel antara saudari Kamila Rahmati Najia bin Deo Simajuntak sebagai penggugat dan saudara Andi Nur Rahman bin David Beckham sebagai tergugat pada hari Selasa dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sidang dinyatakan terbuka untuk umum. Saudara sekalian, mengingat Majelis Hakim telah selesai menyusun putusan, maka sesuai dengan berita acara persidangan sebelumnya, agenda persidangan hari ini adalah pembacaan putusan. Namun mengingat perkara ini adalah perkara perceraian yang hanya boleh diketahui oleh pihak saja, sehingga tidak boleh sembarangan orang untuk mengetahui atau mengikuti persidangan ini. Untuk itu sidang saya nyatakan tertutup untuk umum. Bagi Bapak Ibu dan hadirin sekalian yang tidak berkepentingan, kami mohon untuk meninggalkan ruangan sidangan ini. Terima kasih. Selamat pagi, saudari penggugat. Pagi Pak Hakim. Saudari penggugat, apakah saudari dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti persidangan pada hari ini? Ya, saya dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti Ya, persidangan. selamat pagi, saudara tergugat. Saudara tergugat, apakah saudara dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti persidangan pada hari ini? Baik, saudara penggugat dan tergugat, acara selanjutnya adalah pembacaan putusan pengadilan atas perkara nomor 090 garing PDTG garing 2020 PA Jaksel. Putusan nomor 1 garing PDTG garing 2020 garing PA Jaksel. Bismillahirrahmanirrahim. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Agama Jaksel yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara Kamila Rahmati Najia, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan jualan sembako, pendidikan juga tinggal di Pondok Aren. Pengadilan Agama Jaksel telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan, telah mendengar keterangan penggugat dan tergugat serta para saksi di persidangan. Duduk perkara bahwa penggugat dengan surat gugatan yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jaksel nomor 1 garing PDTG garing 2020 PA Jaksel tanggal 9 Januari 2020 mengemukakan hal-hal sebagai berikut. 1. Bahwa pada tanggal 28 Juni 2020 penggugat dan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jaksel, Kota Kabupaten Jaksel. Tergugat telah mengucapkan sik taklid talak sebagaimana ternyata dalam kutipan akta nikah nomor titik 007 garing 07 garing 2020 tanggal 28 Januari 2006. 2. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua tergugat di kampung Pondok Ranji selama 1 tahun. Kemudian penggugat dan tergugat
pindah ke kampung Pondok Aren selama 2 tahun dan terakhir tinggal di rumah orang tua penggugat di New Grand Cirende hingga bulan Agustus 2017. 3. Bahwa setelah pernikahan penggugat dan tergugat telah tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai keturunan 2 orang anak, yaitu Muhammad Agil Alfandi laki-laki dan Kristi Amelia sebagai perempuan. Tersebut diasuh langsung oleh penggugat. 4. Bahwa sejak bulan Juli 2017 rumah tangga penggugat dan tergugat mulai tidak harmonis, penyebabnya karena tergugat mudah marah dan tergugat ketahuan selingkuh. 5. Bahwa tergugat sering mengadu kepada keluarga tentang keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat dan mengatakan bahwa antara penggugat dan tergugat sudah bercerai. 6. Bahwa sejak bulan Agustus 2017 antara penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sehingga sekarang tergugat tidak memberikan nafkah hingga sekarang. Berdasarkan dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jaksel Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya mengajukan putusan yang berbunyi: 1. Mengabulkan gugatan penggugat. 2. Menjatuhkan talak 1 Bayin Sugro tergugat Andi Nur Rahman dan Kamila Rahmatin Najiha sebagai penggugat. 3. Tetapkan biaya perkara ini sesuai dengan hukum. Bila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya bahwa pada hari sidang pertama yang telah diperiksa ditetapkan penggugat dan tergugat hadir di muka persidangan. Pilih 1. Mengabulkan gugatan penggugat. 2. Menjatuhkan talak 1 Bayin Sugro tergugat. 3. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp500.000. Dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2020 Masehi bertepatan tanggal 27 Jumadil Awal 1439 Hijriah oleh Muhammad Agil Alfandi SHI sebagai majelis hakim, Ahmad Masruri sebagai ketua majelis. Putusan tersebut diucapkan langsung terbuka. Dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2018 Masehi bertetapan dengan tanggal 27 Jumadil Awal 1439 Hijriah oleh kami Zainal Ridwan atau Muhammad Agil Alfandi sebagai ketua majelis, Ahmad Masruri Yasin SHI sebagai hakim anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh ketua majelis tersebut dengan dihadiri oleh para hakim anggota dan dibantu oleh Parno SHI sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh pihak penggugat di luar hadirnya tergugat. Ketua majelis Muhammad Agil Alfandi SHI, Hakim anggota 1 Ahmad Masruri Yasin SHI MSI, Hakim anggota 2 Harmoko Lajuwardi SHI MH, panitera pengganti Parno SHI.